Ada beberapa orang yang tidak bisa membuat faktur pajak karena NIK tidak tervalidasi. Oke, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini akan aku sharingkan bagaimana sih cara mengatasi pembuatan faktur pajak ataupun e-book pot ya. Saat kita masukkan NIK, nomor KTP itu tidak bisa tervalidasi. Padahal itu adalah KTP asli yang diberikan oleh rekanan kita ya. Jadi ini teman-teman, seperti diketahui bahwa e-faktur 4.0 itu sudah sudah diluncurkan. Kemudian ada beberapa yang baru ya teman-teman ya. Nah, ini pernah aku bahas di videoku sebelumnya ya. Apa saja sih yang baru? Dan yang paling mencolok perubahannya adalah di bagian input NPWP ya. Jadi di NPWP ini kita bisa isi dengan NPWP 15 digit, NPWP 16 digit dan juga NIK ya. Jadi teman-teman tidak ada yang mengisi NIK di kolom paspor ya. Yang di sini diisi 00, kemudian nanti di bawahnya diisi pasportnya, diisi NIK itu tidak ya. Jadi teman-teman silakan semuanya mengisi NIK itu di atas ya, di kolom NPWP. NIK mau NPWP 15 atau 16 semuanya diisi di atas ini ya. Jadi sebelumnya di video ini ya, saat kita membuat faktur pajak, kemudian mungkin ada faktur pajak masukan ya, kemudian retur, kemudian ada retur pajak masukan ya, dan macam-macam ya. Semuanya intinya yang terkait pengisian ya, pengisian seperti ini teman-teman semuanya bisa menggunakan NPWP 15 ataupun 16 digit. Oke ya, jadi seperti itu. Tapi sekarang saat menggunakan NIK ada beberapa yang mengalami kendala ya. Jadi teman-teman saat memasukkan membuat faktur pajak di sini ya, saat membuat faktur pajak kemudian memasukkan NIK di atas ya, bukan di bawah ya, itu muncul notifikasi NIK tidak valid ya, tidak tervalidasi ya. Sebenarnya bukan hanya di sini, tapi juga saat teman-teman mungkin ada yang membuat bukti potong ya, baik bukti potong 23 ataupun 21 ya di aplikasi e-book pot ataupun di unifikasi ataupun di PPh 21 itu juga ada yang muncul notifikasi NIK tidak valid ya, tidak tervalidasi. Nah, bagaimana solusinya? Ternyata solusinya itu tidak begitu sulit kok. Oke, sebenarnya ada dua sebab sih. Yang pertama adalah sekarang ini memang masih banyak wajib pajak yang tidak mau memberikan KTP ya. Jadi banyak sekali, contoh saja ada yang memberikan fotokopi KTP, tapi ternyata fotokopi KTP-nya itu tidak asli. Mereka edit, ganti nomornya seperti itu ya. Namanya, alamat semuanya sama, tapi nomornya disalahkan gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan saat pembuatan tidak valid. Itu adalah salah satunya. Nah, sebelum saya lanjut yang kedua, untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, untuk yang kedua, itu memang KTP yang diberikan itu asli dan juga resmi. Tetapi tetap saja muncul notifikasi tidak valid ya, belum tervalidasi seperti itu. Nah, caranya sangat gampang ya. Ya, teman-teman langsung saja hubungi Dukcapil ya, silakan hubungi Dukcapil. Jadi sebenarnya bukan hanya di urusan perpajakan ya, urusan seperti ini muncul ini. Teman-teman banyak sekali yang mengalami, biasanya mereka berhubungan dengan bank, kemudian juga dengan BPJS ya, kemudian dengan instansi yang lain itu sering juga muncul NIK tidak valid seperti itu. Nah, caranya gampang, silahkan hubungi saja Halo Dukcapil di nomor 1500513, atau teman-teman bisa juga WhatsApp nih, nomor WhatsAppnya banyak. Ini resmi dari Dukcapil ya, dari Dijen Dukcapil. Jadi ini bukan hoax ya. Silakan WA aja ke situ ataupun telepon langsung ya. Nah, teman-teman silakan sampaikan kalau tidak bisa menggunakan NPWP-nya untuk layanan publik ya. Jadi muncul tidak valid seperti itu, silakan hubungi Dukcapil. Jadi intinya itu data yang ada di Dukcapil itu belum dilingkan ke instansi yang lain, ke DJP ataupun ke bank ataupun ke BPJS dan lain-lain ya. Caranya seperti itu. Silakan tinggal telepon, sampaikan keluhannya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang untuk memvalidasi ya. Kemudian pastikan itu memang milik si punya KTP. Nah, nanti akan dihubungkan dan biasanya diminta untuk melakukan berkala atau mungkin esok harinya dicoba lagi. Seperti itu caranya. Nah, mungkin ada yang bertanya, jadi siapa sih yang harus menelpon ke Dukcapil? Yang harus menelpon ke Dukcapil adalah yang memiliki KTP, pemilik KTP ya, karena nanti ada proses validasi saat ingin mengelingkan itu ya. Tidak bisa kita, kecuali kita punya datanya semua ya, kita bisa bantu, tapi kan kadang-kadang ada pertanyaan nama ibu kandung dan lain-lain ya, hal-hal yang mungkin privasi. Jadi sebaiknya kalau teman-teman saat membuat bukti potong ataupun membuat faktur pajak tidak valid NPWP-nya, NIK-nya, silahkan minta rekanan kita untuk menghubungi Dukcapil agar di update ya, di-linkkan ke aplikasi DJP.
NIK-nya dari Dukcapil ya. Oke, jadi nanti contohnya seperti ini Mbak, silakan hubungi Dukcapil ya, karena NIK-nya belum bisa kita pakai untuk membuat faktur pajak ataupun bukti potong. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung silahkan boleh langsung ya bertanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Ataupun teman-teman yang punya masalah lain terkait perpajakan bukan hal yang barusan kita bahas juga boleh ya, silahkan tanya saja di kolom komentar. Semoga aku dapat membantunya ya. Jadi harapannya dengan menonton video ini atau video-video lain yang ada di channel ini, urusan perpajakan teman-teman menjadi lancar, sehingga harapannya adalah urusan pekerjaannya menjadi lancar, urusan rezekinya menjadi berlimpah ya, urusan usahanya menjadi cepat berkembang. Dan saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan serta keselamatan, dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.